Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah dan nyaris menyentuh angka 15.000, sama seperti saat krisis ekonomi 1998 silam. Namun pemerintah memastikan kondisi ekonomi saat ini tidak sama dengan tahun 98, karena pelemahan rupiah dipicu faktor sentimen eksternal. Meski begitu, pemerintah didesak untuk bertindak cepat menstabilkan nilai tukar rupiah. Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh ke level terendahnya dalam 20 tahun terakhir. Rupiah sempat menyentuh angka 15.018 rupiah. Presiden Joko Widodo yang ditemui usai menghadiri acara melepas 1 juta mobil ekspor di Tanjung Priok, Jakarta Utara mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dibanding pada 1998. Sebab pelemahan rupiah saat ini lebih disebabkan sentimen eksternal, seperti kenaikan suku bunga The Fed, perang dagang antar Cina dan Amerika Serikat, dan krisis yang melanda Turki serta Argentina. Sementara untuk menguatkan kembali rupiah, pemerintah akan meningkatkan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, dan para pelaku usaha, serta menaikkan ekspor dan investasi di dalam negeri. Kita semuanya ya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs. Tidak hanya Indonesia. Ini adalah faktor eksternal yang bertubi-tubi, baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, baik yang berkaitan dengan perang dagang Amerika Serikat dan China, baik yang berkaitan krisis yang ada di Turki, yang ada di Argentina. Saya kira yang paling penting kita harus waspada, kita harus hati-hati. Kuncinya memang hanya ada dua, tadi saya sampaikan. Di investasi yang harus terus meningkat, yang kedua ekspor yang juga harus meningkat, sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan. Kalau ini selesai, itu akan menyelesaikan semuanya. Target saya sudah saya berikan kepada menteri-menteri agar dalam 1 tahun ini betul-betul ada perubahan di penyelesaian defisit transaksi berjalan. DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya atas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang semakin terpuruk. DPR meminta pemerintah memberikan bunga murah dan menjamin ketersediaan dolar. Selain itu, pemerintah seharusnya mengajak eksportir untuk mengkonversikan mata uang dolar Amerika ke rupiah dengan kebijakan intensif. Karena angka psikologis 15.000 ini mengerikan ini. Jadi banyak kalau kita tidak antisipasi bisa terus. Bisa sampai 16.000, 17.000 bukan hal yang susah gitu ya kalau kita tidak antisipasi. Artinya harus ada intervensi dalam bentuk insentif perpajakan. Yang utama, jangan sampai kemudian ada kebijakan-kebijakan yang justru counterproduktif. Dalam hal ini yang menakut-nakuti, itu malah justru eksportir janganlah ditakut-takutin, karena itu akan kontraproduktif. Tapi bagaimana eksportir itu mau mengkonversikan US dollarnya ke rupiah melalui kebijakan insentif. Dampak pelemahan rupiah mulai dirasakan masyarakat yang menggunakan bahan baku impor, seperti perajin tempe tahu yang mengandalkan kacang kedelai impor dari Amerika. Selain itu, bahan pangan yang sebagian besar masih impor juga dipastikan ikut melonjak, seperti beras, gula pasir, daging sapi, mentega dan susu, kosmetik, obat-obatan, serta barang-barang elektronik. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Ibu Eni Sri Hartati, pengamat ekonomi Indef. Selamat malam, Bu. Malam, Mas Reza. Sehat, Bu Eni ya? Alhamdulillah. Baik, Bu Eni, ini bagaimana Bu Eni sendiri melihat kondisi rupiah saat ini? Ya, jadi semua yang disampaikan Pak Presiden di opening tadi itu benar, bahwa bukan krisis ya, artinya depresiasi nilai tukar ini salah satunya dipacu oleh eksternal. Jadi 97-98 dulu yang memicu depresiasi nilai tukar rupiah kita itu juga apa yang terjadi di Baht Thailand awalnya. Baik. Nah, sekarang memang juga ada pemicunya eksternal seperti normalisasi kebijakan Amerika, perang dagang, dan juga persoalan geopolitik dan sebagainya. Gitu. Nah, memang benar tidak hanya Indonesia, itu benar.
persoalannya adalah negara-negara lain itu masih cukup ketahanannya. Jadi seperti badan gitu, ketahanan imunitas tubuhnya itu masih cukup kuat. Baik. Nah, Indonesia sayangnya masuk dalam yang dikategorikan rentan. Makanya dulu di 2017 ini kan sudah ada warning bahwa Indonesia masuk dalam 5 fragile, yang 5 negara yang rentan. Baik. Nah, 2018 memang Indonesia tidak masuk ke 5 tapi masuk ke 6. Jadi 6 negara yang rentan. Di antaranya apa indikator kerentanan? Tentu ini seperti dokter mengecek list gitu kan, Betul. gimana kondisi jantung, gimana kondisi dinilai dari sisi apa saja gitu itu ya? ada Bloomberg mengeluarkan indikator-indikator itu. Salah satunya adalah persoalan cadangan devisa kita. Jadi India memang depresiasi rupiahnya itu lebih tinggi dari rupiah. Secara persentase. Secara begitu persentase. Ya? Tetapi jangan lupa mengapa India tidak terlalu dan tidak dikategorikan mempunyai kerentanan atau fragile karena rasio cadangan devisa India terhadap kewajiban utang luar negerinya itu masih 390%. Baik. Nah, jadi Indonesia cuma 72%. Jadi kalau kita bandingkan mengapa Turki ini KO gitu hari ini karena cadangannya itu hanya 54%. Baik. Dan yang masuk 6 itu ya 1 Chile itu 37%, Argentina itu 48%, Meksiko 66%. Nah, Indonesia termasuk yang di bawah 100% gitu kan. Makanya ini yang jangan kita menutup mata itu gitu loh. Betul. Bahwa pemicunya dan juga kondisi sekarang berbeda betul, tetapi yang harus kita ingat kalau 97-98 ini yang bermasalah terutama sektor perbankan kita. Yeah. Nah, perbankan urat nadi perekonomian. Nah, hari ini yang mengalami keterpurukan itu sektor real. Nah, sektor real itu adalah prime mover kegiatan ekonomi. Baik. Jadi yang satunya urat nadi, yang satunya jantung gitu kan untuk menggerakkan. Nah, artinya apa? Potensi ya kalau ini tidak segera diantisipasi, tidak segera diselesaikan, potensinya juga tidak kalah. Baik, Bu, ini terkait dengan hal ini, lalu bagaimana caranya untuk bisa dikatakan kita menyelamatkan rupiah gitu? Nah, menyelamatkan rupiah tentu yang namanya nilai tukar itu kan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Ya. Nah, selama kebutuhan dolar kita masih jauh lebih besar dengan kebutuhan pasokan, tentu rupiah akan terus tertekan. Ya. Nah, artinya sekarang bagaimana ada strategi-strategi yang konkret untuk mengurangi permintaan dolar. Betul. Nah, di sisi lain itu makanya kalau di permainan sepak bola itu kan strategi bertahan, pengendalian impor, pengendalian untuk mengeluarkan dolar kan. Nah, tetapi ini nggak cukup kalau tidak disertai dengan strategi menyerang, nggak akan gol gitu kan. Nah, artinya promosi ekspornya juga harus jalan. Dikembangkan begitu ya. Ini kan general. Tetapi kalau hanya general, ini kan nggak menghasilkan apa sih yang bisa dibaca oleh pasar. Ini akan menghasilkan strategi yang konkret. Nah, karenanya kalau kemarin pengendalian impor misalnya pemerintah mengumumkan akan mengendalikan 900 jenis produk. Betul. Salah satunya seperti mobil-mobil mewah ataupun produk fashion mewah begitu, Bu, ya. Nah, menurut saya ini juga jangan terlalu gegabah. Karena apa? Kalau salah dibaca oleh pasar, ini justru menimbulkan sentimen negatif. Karena apa? Jangan-jangan para importer yang selama ini bergerak di sektor produktif, misalnya di industri dan sebagainya, yang masih kebutuhan impornya tinggi, ini justru khawatir gitu, sehingga dia harus borong dolar gitu kan. Nah, termasuk juga tadi yang dicontohkan, sektor pangan kita kan juga masih impor. Nah, kalau ini ikut dikendalikan, yang terjadi justru berdampak kepada imported inflation. Harga-harga kebutuhan pokok seperti kedelai dan sebagainya malah terdorong untuk naik gitu. Baik, kan. Bu, ini pemerintah melarang kebijakan impor barang-barang mewah tadi. Apakah memang ini sebenarnya sudah cukup tepatkah? Ya, kalau itu dilakukan tentu tepat karena akan mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar. Betul. Tetapi yang harus dikalkulasi betul adalah seberapa kontribusinya. Jadi
kalau kita lihat struktur impor kita, ini kan impor terbesar itu diantaranya adalah migas, gitu kan, dan kedua bahan baku dan pangan. Nah, sehingga ini yang bagaimana caranya gitu loh. Jadi seperti halnya misalnya saya kebetulan kemarin survei untuk susu. Susu ini 80% masih impor. Padahal peternak-peternak kita sangat mampu untuk menghasilkan susu. Nah, persoalannya apa? Bagaimana peternak akan menghasilkan susu kalau susu dari peternak itu 1 liter? Bayangkan 1 liter itu hanya dibeli Rp5.000. Nah, artinya sebenarnya momentum untuk melakukan berbagai macam substitusi impor ini masih terbuka. Nah, sekarang yang dibutuhkan ada nggak insentif, langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk segera mengambil momentum ini untuk melakukan berbagai macam substitusi. Bu, ini terkait dengan kita melihat di tahun-tahun silam di 98 lebih tepatnya. Ini jika dibandingkan di 98 pendapatan per kapita dan juga UMR kita bisa dikatakan jauh berbeda. Nah, analisa Anda sendiri melihat hal ini antara 2018 ini ya? Pendapatan per kapita kita di 97-98 memang masih lebih baik sekarang. Tetapi biaya hidup, ya bayangkan biaya hidup 97-98 dibandingkan dengan biaya hidup sekarang tentu berbeda. Nah, jadi membandingkan itu harus apple to apple, gitu kan. Nah, sehingga ini yang mestinya tadi setiap pemerintah ini diingatkan, ya, ini dianggap ini memusuhi, gitu kan, dan dianggap bahwa ini mengganggu pekerjaan, tidak mengapresiasi pekerjaan pemerintah. Padahal maksud kita memberikan masukan itu supaya ya hal-hal yang masih kurang mendapatkan perhatian dan salah mendapatkan perhatian itu segera dikoreksi, gitu kan. Seperti seorang dokter kalau mendeteksi itu semua organ tubuh diperiksa, tidak hanya satu organ tubuh sehat dan organ tubuh yang lain tidak sehat, terus dinyatakan oh Anda semuanya sehat, kan nggak seperti itu. Gitu. Tapi ini kan tidak hanya pemerintah tapi masyarakat pun harus berperan serta, begitu. Nah, ini kira-kira selain pemerintah apa yang harus dilakukan, baik itu pengusaha ataupun mungkin para pemilik aset dolar untuk membantu pemerintah kita? Yang penting pengusaha memang yang paling utama tidak panik. Ya, masih punya confident. Justru ini yang mungkin sakit memang ya. Ini kita harus berdarah-darah karena menghadapi berbagai macam tekanan untuk usaha kita ya, tekanan dari sisi kenaikan harga energi, kenaikan harga bahan baku impor, kenaikan suku bunga. Memang kita ini berdarah-darah, tetapi ini yang harus kita jadikan momentum untuk melakukan berbagai macam substitusi impor. Jadi kalau tadi kita lebih suka susu krim impor, ya kita coba bermitra dengan peternak-peternak lokal sehingga mengurangi ketergantungan impor. Kalau biasanya kita misalnya untuk bahan industri makanan ya, itu singkong dan sebagainya harus impor, ini bermitra gitu kan. Jadi bisa dikatakan di sini pembelian produk-produk lokal sangat bermanfaat untuk Indonesia saat ini. Sangat bermanfaat karena bagaimanapun yang namanya nilai tukar itu tadi keseimbangan antara suplai dolar dengan permintaan dolar. Semakin kita tidak banyak membutuhkan dolar, dengan sendirinya tekanan terhadap depresiasi rupiah juga akan mereda, gitu kan. Nah, sekaligus juga di samping mengurangi tekanan permintaan, tentu strategi menyerangnya tadi. Nah, sekarang saya contohkan misalnya sawit ini kan masih menjadi yang siap, misalnya siap memburu dolar, gitu kan. Nah, masalahnya sekarang sawit mendapatkan halangan dari Uni Eropa, dari Amerika, termasuk juga biaya masuk yang sangat tinggi di India. Nah, kalau kebijakan di luar, ini kan di luar otorisasi pemerintah. Tetapi misalnya pemerintah memberikan diskon, biaya keluarnya didiskon dulu dalam jangka waktu, misalnya kalau enggak 6 bulan ya 3 bulan deh, gitu. Nah, otomatis ini kan kita masih punya kompetitif untuk masuk ke pasar India dan pasar-pasar yang non tradisional. Nah, sehingga itu bisa menghasilkan dolar, gitu. Itu bisa dikatakan strategi menyerang dari pemerintah harusnya, begitu ya. Strategi kita untuk memburu dolar. Untuk memburu dolar. Baik. Tadi kan selain pembelian produk-produk lokal dari dalam negeri, gitu ya. Apa memang sebenarnya dengan melepas dolar itu juga bisa membantu Indonesia dari keterpurukan rupiah ya, menambah pasokan kan. Tapi yang melakukan kan tidak mungkin satu pengusaha. Jadi kalau hanya satu pengusaha yang ini kan antara kebutuhan sama yang dipasok ini katakanlah
lagsnya atau kekurangannya sangat besar. Kalau hanya orang menggelontorkan 15 miliar US dollar ya belum ngefek gitu kan. Seperti halnya BI misalnya mau intervensi, dan yang diintervensi ini kan sudah siap pasarnya kan, pasarnya sangat besar, dan kalau nilai tukar ini kan pasarnya tidak hanya domestik kan. Baik. Pemainnya juga global. Salah-salah gitu kan, salah-salah ya hanya diterkam oleh jadi di sini harus benar-benar lihat kiri kanan ya Bu ini ya. Gitu. Ya artinya yang penting memang dunia usaha tidak panik itu penting karena itu untuk meningkatkan confidence, tetapi sekali lagi bahwa para pelaku pasar itu tentu tidak referensinya itu tidak hanya persuasi dan klaim-klaim atau statement pemerintah. Mereka tetap baca data. Selama neraca pembayaran kita defisit, neraca perdagangan kita defisit, dan cadangan kita terbatas, itu ya tetap saja mereka akan capital flow dari Indonesia. Artinya ini kan yang memicu ini sebenarnya neraca modal kita memang negatif. Artinya apa? Orang-orang yang tadinya investasi masuk ke kita di portofolio ini meninggalkan atau keluar gitu kan, sehingga itu yang mengurangi juga. Dan Bu ini kira-kira seperti tadi dikatakan melarang impor barang-barang mewah yang memang bisa dikatakan kurang produktif gitu. Ini kan bisa salah satu kebijakan dari pemerintah. Nah, menurut Bu Eni sendiri kebijakan apa yang paling tepat untuk saat ini? Ya, jadi pengendalian impor memang sangat dibutuhkan. Tetapi pengendalian impor itu harus benar-benar selektif. Tidak boleh nanti kontraproduktif terhadap sektor-sektor rumah tangga maupun sektor-sektor produksi. Jadi kalau ingin mengendalikan itu harus dipastikan impor-impor yang justru tidak memicu adanya imported inflation. Jadi impor-impor yang nanti justru berdampak kepada inflasi. Katakanlah misalnya kedelai. Kedelai ini tanpa direstriksi saja, ini dengan nilai tukar yang meningkat itu sudah pasti mahal gitu kan. Nah ini juga jangan diganggu-ganggu gitu. Termasuk juga untuk bahan baku industri. Nah persoalannya di luar bahan baku yang masih bisa kita kendalikan ini memang tidak banyak. Karena apa? Kita sudah kadung melakukan FTA dengan berbagai macam negara. Impor yang paling membanjir, yang paling penetrasi pasar kita ini kan impor dari Cina. Nah, 80% barang yang masuk dari Cina itu sudah dengan skema FTA. Maka pemerintah juga harus kreatif untuk membuat restriksi dari non tarif barrier. Kalau tarif kan udah nggak bisa diapa-apain kalau kita sudah FTA. Gitu. Jadi pada dasarnya selain pemerintah, masyarakat dan juga pengusaha yang ada di Indonesia harus bersama-sama untuk menguatkan kembali rupiah ya. Karena ini kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah kalau masalah nilai tukar. Terima kasih banyak Bu Eni telah hadir di studio JAK TV. Dan pemirsa, Presiden melantik 9 gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2018. Informasi lengkapnya yang sudah berikut ini, tetaplah bersama kami.